إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lil muttaqina hudan wa imama
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورضيت بالله ربا وإلها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المصلون صلاة الجمعة في هذا المسجد المبارك اتقوا الله حق تقاته. Jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada hari yang mulia ini, mengawali khutbah pada hari yang barokah ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirillah, dengan menjalankan segala perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa yang hanya sebatas lipstik, bukan takwa yang hanya sekedar kamuflase, namun takwa dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan masih dalam ayat yang sama, mengultimatum kita yang masih hidup di alam fana ini, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka jamaah sekalian yang masih diberi taufik dan hidayah untuk dapat berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala ini, dan melalui mimbar ini diingatkan, melalui mimbar ini diajarkan, melalui mimbar ini kita ditalqin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengultimatum kita selama hidup di dunia ini, dan ayat ini tidak berlaku bagi orang tua, bagi saudara, bagi siapa saja yang sudah berada di alam barzakh. Ayat ini sudah tidak berlaku. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan muslim. Ultimatum Allah ini berlaku bagi kita yang masih berhembus nafasnya, yang masih berdetak jantungnya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih hidup di alam fana ini, mumpung masih diberi kepercayaan hidup di dunia ini,
Jangan tinggalkan nasihat-nasihat yang mengingatkan kita kepada akhirat. Jangan pernah marah kalau ada ustaz memberi nasihat. Jangan pernah marah kalau ada khatib menyampaikan wasiat. Masih untung zaman ini masih ada orang-orang yang menyampaikan nasihat. Kelak di antara tanda kiamat pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang memberi nasihat, tidak ada lagi orang yang memberikan petunjuk, tidak ada lagi orang yang menyampaikan Al-Quran. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman dan perbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepercayaan umur panjang sampai saat ini. Orang yang bijak, orang yang baik adalah orang yang mampu memanfaatkan kepercayaan Allah berupa umur panjang dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal yang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan wa tazawwadu, maka berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari kita curahkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala membongkar kegelapan menuju terang benderang, membongkar kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan, minadz zulumati ilan nur, membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Maka dari itu kita sering-seringlah bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu artinya rahmat, solawat itu artinya kasih sayang Allah. Sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sudah penuh dengan rahmat, Nabi Muhammad sudah penuh dengan solawat. Lalu kenapa kita diperintah Allah untuk bersolawat kepadanya? Tujuannya adalah, logikanya adalah Nabi Muhammad itu ibarat ember yang sudah penuh dengan air. Lalu kita sebagai umatnya untuk terus mengisi ember itu dengan air. Maka ember yang sudah penuh dengan air dan terus diisi, apa yang terjadi? Air itu pasti akan tumpah. Maka Nabi Muhammad yang sudah penuh dengan rahmat dan solawat, sementara kita umatnya diperintah untuk terus bersolawat, harapannya adalah solawat itu kelak di akhirat akan tumpah kepada kita sebagai umatnya. Maka bagi siapa umat Nabi Muhammad yang mendapatkan tumpahan solawat kelak di akhirat, dia dipastikan adalah umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal khatib berwasiat takwa kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian. Namun banyak kategori, banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Takwa kalau disampaikan dalam sebuah definisi itu sangat ringan. Imtisalu awamirillah, jalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan jauhi larangannya. Ringan sekali kalau definisinya, pengertian takwa, tapi berat dalam realisasinya. Kenapa? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, orang yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa orang yang meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kategori orang yang bertakwa? Karena orang kalau meminta maaf, meminta ampun berarti prinsip dalam dirinya dia selalu merasa menjadi orang yang salah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak orang zaman sekarang itu rebutan benar, yang sehingga di mana-mana terjadi konflik, di mana-mana terjadi gap. Kenapa? Karena rebutan yang benar. Coba kalau kita hidup dalam kehidupan sosial, ketika ada permasalahan dengan tetangga, dengan masyarakat, coba rebutan salah. Maka orang yang merasa dirinya bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk kepada orang yang muttaqin, kategori orang yang bertakwa. Kemudian wajannatin, dan orang yang bergegas meraih surganya. Orang kalau hidup di dunianya ingin selalu bergegas meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang pasti dilakukannya? Dia akan terus memperbanyak bekal akhirat. Dia pasti akan terus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 133. Selanjutnya, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu tidak hanya pengakuan di mulut saja, tapi harus direalisasikan dalam tindakan. Yang berikutnya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tidak ada gunanya kita mengaku saya muttaqin, saya muslimin, saya mukminin, sementara diamanati kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelitnya luar biasa. Maka orang yang mengaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan infak sedekahnya. Alhamdulillah, Masjid Agung kas infaknya luar biasa. Kenapa demikian? Karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kelak nanti di akhirat akan ada sekelompok orang yang menyesal. Dia ingin kembali lagi hidup di dunia karena dia tidak mampu, karena dia tidak mau bersedekah, berinfak waktu hidup di dunianya, padahal sudah diamanati kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kelak di yaumil qiyamah ada orang yang menyesal, orangnya kaya, hartanya berlimpah, tapi dia menyesal sampai di akhirat. Kenapa menyesalnya? Karena kekayaannya tidak pernah diinfakkan di jalan Allah. Pelitnya luar biasa. Oh, yang kita bawa nanti hanya sekian helai kain putih. Itu pun akan lapuk dan membusuk bersama jasad kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian ciri orang yang muttaqin adalah bukan berarti orang itu enggak pernah berbuat salah. Apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia melakukan perbuatan maksiat, ketika dia melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau melakukan perbuatan zalim, apa yang dia lakukan? Orang yang bertakwa itu enggak mesti orang yang tidak punya salah. Bahkan kata Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia berbuat salah, berbuat keji, berbuat maksiat, berbuat dosa, dzakarullaha, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang dapat
mengampuni dosa melainkan Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak kembali lagi untuk mengulangi perbuatan maksiatnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengakibatkan kita bisa mati dalam keadaan kufur adalah ketika hati kita sudah gelap, sudah hitam karena dipenuhi dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan," ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dia telah menggoreskan tinta hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Tetapi ketika dia mampu mengelaknya, mampu membersihkannya dengan beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya, maka akan kembali mengkilaplah hati kita. Wa in 'ada zida fiha. Tetapi ketika kita terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sedikit demi sedikit hati kita dititiki dengan titik-titik noda hitam, maka lama-kelamaan hatta ta'lu ala qalbi, maka titik-titik hitam, noda-noda hitam itu akan menguasai hati kita. Kalau hati kita sudah ditutupi dengan noda hitam maksiat dan dosa, maka ini akan berpotensi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ajilu bis sholati qabla al-maut, bergegaslah sholat sebelum waktunya habis. Ajilu bit taubati qabla al-maut, bergegaslah bertobat sebelum ajal menjemput. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a huda wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muhyi, Allahumma ya muhyi, Tuhan Allah, Tuhan yang maha menghidupkan. Allahumma ya mumit, Tuhan Allah, Tuhan yang maha mematikan. Allahumma ya qadir, Tuhan Allah, Tuhan yang maha kuasa. Allahumma ya mumit,
Duhai Allah, Tuhan yang maha berkehendak, dalam genggaman kekuasaan dan kehendak-Mu lah ya Allah, hidup dan mati kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau masih memberi kepercayaan kepada kami, kepercayaan umur panjang sampai saat ini. Oleh karena itu ya Allah, di sisa umur kami yang entah sampai kapan akan berakhirnya, bimbing kami ya Allah, beri petunjuk kami ya Allah, agar kami senantiasa berjalan di atas jalan yang Engkau ridhai, agar kami dapat berjalan di atas jalan yang lurus, agar kami dapat berjalan di atas jalan yang dapat menyelamatkan kami dari dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah